Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar. Sementara itu, defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat. Menurut Kementerian Keuangan, di awal tahun 2023 ini angkanya mencapai 7.733 triliun rupiah. Kita ini Bapak Ibu, saya juga heran ya, ngapa rakyat Indonesia kok nyinyir pemerintahnya kelewat banget menurut saya. Kadang-kadang yang dinyinyir itu Pak sesuatu yang memang kita butuhkan, jalan tol. Nyinyirnya itu kadang-kadang begini, ngapain jalan tol nggak bisa dimakan ini? Emang siapa yang mau makan jalan tol itu Pak? Keras nggak kegigit kita. Kadang-kadang sedemikian rupa. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, Indonesia ini ranking pembangunan infrastrukturnya itu ranking 50. Alangkah jauhnya kita ini. Indonesia itu ranking 50 loh Pak. Infrastrukturnya sedunia internasional, negara ranking 50. Kita masih kalah dengan Singapura, Malaysia dan Thailand. Untuk konektivitas jalan, Indonesia masih ranking 109. Wih, bawah banget itu ya. Konektivitas jalan di Indonesia itu masih 109 sedunia internasional. Itulah mengapa Pak Jokowi gila-gilaan bikin jalan tol. Karena beban utang tadi, ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Tidak adil jika akibat utang yang terlewat tinggi tadi, akhirnya pemerintahan mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Janganlah menghukum pihak yang tidak bersalah. Nih ya, Pak Jokowi juga utang itu untuk menyelesaikan proyek-proyek mangkrak yang belum selesai, itu semuanya diselesaikan sama Pak Jokowi. Mandalika itu saya lihat kayaknya udah menggelontorkan berapa T juga kagak jadi, terus diselesaikan sama Pak Jokowi 10 tahun loh kagak jadi tuh. Bagaimana ceritanya ya, Hambalang bagaimana tuh ceritanya Hambalang, kagak ada kejelasan ya. Saya ingin kembali agak jauh ke tahun-tahun sebelum pandemi. Apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu seaport, pelabuhan, airport bandara yang kita bangun. Banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal? Dan lain-lainnya ada yang mempertanyakan masalah itu. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan competitiveness, daya saing negara kita. Dan yang paling penting kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Ya apapun, cacian, hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus ini. Kita ini Bapak Ibu, saya juga heran ya, ngapa rakyat Indonesia kok nyinyir pemerintahnya kelewat banget menurut saya. Kadang-kadang yang dinyinyir itu Pak sesuatu yang memang kita butuhkan, jalan tol. Nyinyirnya itu kadang-kadang begini, ngapain jalan tol nggak bisa dimakan ini? Emang siapa yang mau makan jalan tol itu Pak? Keras nggak kegigit kita. Kadang-kadang sedemikian rupa. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, Indonesia ini ranking pembangunan infrastrukturnya itu ranking 50. Alangkah jauhnya kita ini. Indonesia itu ranking 50 loh Pak. Infrastrukturnya sedunia internasional, negara ranking 50. Kita masih kalah dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.
Ya walaupun kita bisa ngeles lah, karena 3 negara itu lebih kecil dari kita kan, wajar-wajar saja. Artinya memang ketika presiden dan segenap pemerintahan membangun infrastruktur, yang gak usah dinyinyir. Bahkan begini, untuk konektivitas jalan, Indonesia masih ranking 109. Wih, bawah banget itu ya. Konektivitas jalan di Indonesia itu masih 109 sedunia internasional. Itulah mengapa Pak Jokowi gila-gilaan bikin jalan tol. Itulah mengapa Bapak Ibu, karena biar Indonesia ini maju maksudnya. Ini kadang-kadang sangat senepnya sama presiden nggak mau ke jalan tol. Karena apa? Bikinan Jokowi. Ketiban kemarin mudik lebaran tahun lalu pulang dia ke Palembang pakai tol. Oh, pulang mudik seru banget ceritanya. Enak sekarang ya. 3 jam nyampe Palembang, kata saya Jokowi itu Pak. Langsung menang dia. Ya maksud saya itu boleh nggak milih Jokowi nggak apa-apa kemarin kan, karena memang politik itu boleh beda pilihan kan. Tapi ya kalau sudah terpilih masa senepnya kelamaan. Ya terima, itulah presiden yang ditakdirkan oleh Allah. Termasuk begini Bapak Ibu, pemerataan pembangunan. Menurut saya Pak Jokowi itu sangat sayang dengan Papua. Kok Papua dibangun? Coba dari segi ekonomi, kapan pulang modalnya? Mohon maaf betul, mungkin sampai kiamat nggak pulang modal itu ya. Bikin infrastruktur di Papua itu Pak. Tapi Pak Jokowi lakukan itu bukan karena faktor ekonomi, tapi demi negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga bagian dari rakyat Indonesia. Betul nggak kira-kira? Kemudian Bapak Ibu, pemerataan pembangunan, kalau dulu fokus di Pulau Jawa, sekarang pemerataan pembangunan lebih besar di luar Jawa. Bahkan yang mengejutkan dunia internasional adalah IKN, Ibu Kota Nusantara. Dulu itu akses jalannya itu sangat memprihatinkan. Kalau untuk mobil sekelas Avanza dan sebagainya itu susah banget. Itu karena dampak dari angkutan batu boulder, itu yang luar biasa. Jadi anak sekolah nggak bisa nyepeda, apalagi sepeda motor. Ini susah banget. Jadi anak sekolah kalau berangkat di musim hujan, dijamin sepatunya sampai sekolah itu kotor. Jadi masyarakat ketika ke balai desa ataupun ke kantor kecamatan itu sangat susah. Dari sini bisa menempuh sekitar 45 menit. Tapi ketika ada akses jalan itu paling 10 menit ke kecamatan, apalagi ke kantor desa itu sangat-sangat singkat gitu. Ternyata sekarang sudah bagus semua. Ya, tidak ada yang tidak bagus. Ya, pertama-tama sangat bahagia, terus ya sangat berguna bagi saya untuk jualan di pinggir jalan. Jadi rame. Dulu jualannya di belakang, di rumah belakang, sepi. Ya karena jalannya susah, nggak banyak yang lewat. Sekarang kan banyak yang bersepeda. Tahu masak, mie ayam, soto, goreng-goreng. Ya rasanya sangat senang dan bahagia lah. Pendapatan sekarang, alhamdulillah ya naiknya jauh lah dari dulu-dulu. Sekarang bisa buat parkiran motor, banyak bermanfaat lah.